Berikut. Kayak contohnya iklan video yang sampai sekarang Anda ingat itu kan Indomie itu ya. Sampai sekarang kan dari generasi ke generasi iklannya itu terus diingat. Slogannya apa? Indomie seleraku gitu ya. Oke. Nah, ini video marketing. Ada 13 statistik proof that the power of video content. Proof-nya apa? Before reading any text, 60% site visitor will catch a video if available. Jadi ketika Anda mau membaca sebuah teks atau mengunjungi sebuah website, Anda sekarang lebih suka kalau ada videonya. 1 minute video is worth with 1.8 million words. 1 menit video setara dengan 1,8 juta kata. 56% konsumen itu percaya kalau company percaya pada website ini sebuah company atau sebuah perusahaan kalau dia punya video. Rata-rata customer spend waktu atau menghabiskan waktu 16 menit dan 49 detik dalam sebulan untuk menonton online video advertising. Dan 80% customer video showing of how product is important. Jadi bagaimana produk itu berjalan itu penting. Minggu lalu kita juga udah bahas ya bahwa semua itu pasti punya digital counterpart. Artinya apa? Sekarang zaman ini how product or service works itu penting divideokan. Tujuannya apa? Orang bisa mengetahui bagaimana cara pakainya. Kalau zaman dulu itu kan pakai manual book, ya, zaman sekarang pakai video book. Harus cari di YouTube aja gampang gitu. Dan ini juga menunjukkan apa? YouTube menjadi second largest search engine. Karena apa? Semua sekarang kayaknya di YouTube juga. Video search result have a 45% higher click-through than a plain text result. Jadi resultnya video itu 40% lebih tinggi lewat click-through daripada cuma teks biasa. 50% marketers mempertimbangkan video customer testimonial. Kemudian dan seterusnya kita lihat bahwa intinya video ini jauh lebih powerful. Buktinya. Nah, teman-teman di sini ada yang itu enggak yang penggemarnya MacBook? Ada yang penggemarnya MacBook? Atau gini, ada yang pakai MacBook? Ada yang pakai MacBook enggak? Ayo, ngaku. Loh, enggak ada yang pakai? Ya wis enggak apa-apa. Oke. Lalu ada yang pakai? Sorry. Halo, guys. Ada, Pak. Coba. Saya, Pak. Oke, Syarif pakai ya? Iya, Pak. Oke, Syarif. Ini saya mau tanya nih. Ayo, kamu bisa open cam nih. Saya mau interview sebentar nih tentang MacBook. Siap, Pak. Oke, Syarif. Kamu tahu kan MacBook atau Apple mengeluarkan produk baru untuk MacBook. Apa itu? Yang seri apa? MacBook Air, Pak ya. Ya, Air dan Pro. Yang seri menggunakan chipset M1. Udah pernah dengar, Syarif? Waduh, enggak tahu saya, Pak, kalau spesifikasi yang gitu-gitu, Pak. Nah, oke, Syarif, ini pertanyaan saya. Ketika kamu mau beli MacBook lagi, kamu mempertimbangkan speknya apa enggak? Yang M1 atau pakai yang Intel? Iya, saya mempertimbangkan spek itu tergantung dari kebutuhan, Pak. Kalau seandainya buat kayak kebutuhan saya itu ke arah yang desain, Pak, yang otomatis butuh yang kuat, ya mungkin saya nyari spesifikasi yang lebih kuat, Pak. Tapi kalau cuma buat sekedar kuliah, buat nugas dan lain-lain, ya saya nggak perlu nyari yang speknya terlalu bagus, Pak. Itu. Albert di situ kah? Albert. Oke. Oke, thank you, Syarif. Nah, ini sekarang nih, saya mau tanya ke Monica. Monica kan sudah punya experience ke di Apple Developer Academy ini. Mon. Iya, Pak. Nah, kamu kan pernah merasakan Apple
Academy ya, meskipun cuma 3 minggu terus di lockdown itu. Pasti udah tahu ya, sekarang ada MacBook Air yang baru ya. Mau ini kurang ngikutin ininya sih Pak, produk-produk barunya Apple apa, cuman ya enjoy aja pakai Apple. Oke. Nah ini sekarang teman-teman, Apple itu sebenarnya ini bukan promosi Apple ya, kebetulan saya di Apple Developer Academy terus promosi, tapi saya menunjukkan bahwa bagaimana seseorang tuh review video. Apple tuh mengeluarkan chipset baru namanya M1. Saya sudah tanyakan kedua orang yang memakai MacBook, Monik dan Sherif, ini pengguna MacBook, tapi ternyata nggak tahu detailnya tuh yang saat ini baru itu apa aja. Nah, Apple itu caranya cukup unik, teman-teman. Dia tuh sudah ngincer segmen tertentu. Jadi dia tidak mau ngiklan kayak ngiklan sebarang jebret gitu ya. Akibatnya apa? Hanya orang tertentu yang akan beli produknya. Dan reviewnya pun cukup unik. Oke, saya coba share satu video ini cukup unik ini. Sorry. Bentar. Oke, saya share dulu screen-nya. Kembali ini bukan promo ya, tapi menunjukkan cara nge-reviewnya. Sorry, sound-nya belum. Oke. Dan ini adalah review pertama saya buat sebuah MacBook. Dan langsung ke MacBook Air yang paling baru, yang udah pakai chip M1. Sesuai judulnya, di video ini saya bakal ngasih pendapat saya soal nih laptop sebagai pengguna Windows yang udah dari dulu ya, yang dari SD gitu, yang cuma pernah nyentuh komputer yang di pojok kiri bawahnya ada lambang jendela, bukan Apple. Sekarang saya baru berani buat nyoba MacBook karena ngerasa harus nyemplung aja sih, kayak harus ngeliat semua OS yang ada di komputer gitu. Nggak cuma di HP doang yang harus saya cobain, biar bisa lebih nyambung pas diajak ngobrol. Apalagi abis nyobain nih laptop, saya jadi punya pemikiran kalau bakal tambah banyak orang yang tertarik buat pindah dari Windows ke Mac. Di video ini saya bakal jelasin alasan kenapa saya bisa mikir kayak gitu. Sebelumnya saya pengen ucapin terima kasih dulu buat Macbox ID yang udah mau minjemin laptop ini selama sebulan. Sebulan loh, minjemin MacBook buat saya ulik-ulik. Lama juga. Kalau misalnya Anda lagi nyari barang Apple, bisa mampir ke tokonya di Tokopedia. Linknya udah saya taruh di bawah. Saya saranin sih mampirnya di hari Senin aja ya. Karena tiap hari Senin di Tokopedia ada Monday Electro Deals yang ngasih diskon hingga 50% dari berbagai brand pilihan. Cashback hingga 250.000 dan flash sale up to 99% kalau belanja elektronik. Kayak laptop, komputer, kamera, terus ada TV, microwave, bohlam, dan lain-lain. Buat detail soal Monday Electro Deals bisa cek link di bawah juga. Sekarang kita mulai aja pembahasan soal MacBook Air M1 ini yang buat saya sifatnya mirip banget sama iPhone. Ya ibaratnya kayak julitin keluarga orang lain lah ya, ngomongin kalau sifat kakak dan adik itu sama aja, atau sifat orang tua dan anak itu mirip aja, karena ya asalnya dari keluarga yang sama. iPhone dan MacBook juga menurut saya sifatnya sama-sama aja. Sebagai contoh, kita mulai dari spek dan harganya dulu. Paling gampang di bagian ini, MacBook Air yang ada di depan kita ini variannya yang punya memori internal 256GB dan RAM 8GB. Harganya kurang lebih 15 juta. Pas pertama kali tahu soal ini, saya kayak nggak habis pikir gitu. Kok laptop 15 juta cuma dapat memori 256GB? Laptop Asus saya aja yang udah saya pakai selama setahun memorinya udah kemakan 300GB. 256GB mana cukup, bos. Jadi kesan awal saya sama MacBook ini ya mirip iPhone banget. Dari angka spek kerasa overpriced. Laptop Windows dengan harga 15 juta udah dapat memori seberapa gede itu? Minimal 512GB lah, atau enggak 1 tera. Anda sering lah dengar omongan mendang-mending kayak gini. Ya, di dunia HP juga sering kok, dan di sini juga kerasa. MacBook Air M1 ini sendiri punya varian di atas 256GB ya pastinya. Ada yang 512GB, ada yang 1 tera, 2 tera. Cuma selisih angkanya lumayan jauh, jadi mendingan soal storage ini diakalin pakai SSD portable aja. Intinya kesan awal saya kurang meyakinkan, karena harganya kedengeran terlalu tinggi gitu buat spek yang didapat. Tapi lama-lama kesan saya soal MacBook Air M1 ini jadi kayak iPhone juga,
yang tambah lama dipakai kok tambah kerasa maklum gitu sama harganya. Lama-lama kerasa gitu, kenapa MacBook Air M1 ini pantas dikasih harga segitu? Kayak dari bagian desainnya yang sebenarnya gitu-gitu aja sih, MacBook banget, tapi ya ikonik banget. Pas dipegang seluruh bagian bodinya yang kebuat dari aluminium kerasa mahal. Jauh lebih bagus daripada laptop Windows lain yang harganya sekelas. iPhone juga gitu kan, pas megang rasanya beda aja dari HP Android yang lain. Feel-nya beda. Dan tentu aja sama kayak iPhone yang seneng ilangin port, sifat MacBook juga nggak ada bedanya. Di MacBook Air M1 ini, port yang tersedia cuma 3 aja. Ada 2 lubang Thunderbolt 3 atau USB 4 Type-C di sebelah kiri, dan ada 1 audio jack di sebelah kanan, gitu doang. Jadi kalau mau konekin kabel HDMI ke laptop ini, atau kabel Ethernet, atau USB Type-A, harus pakai yang namanya dongle. Lumayan nyebelin sih, desain yang bagus harus ngorbanin fungsi. Untungnya pas saya ngelihat bagian dalamnya, ya balik jadi happy lagi lah. Touchpad-nya punya ukuran yang gede banget. Palm rest-nya kerasa premium, solid. Karena sekali lagi seluruh bagian bodi dari MacBook Air ini udah kebuat dari aluminium. Mau depan, dalam, bawah, aluminium semua. Laptop ini juga punya 2 speaker yang kualitasnya bagus dan nembakin suaranya langsung ke arah kita. Bukan ke meja dulu baru dipantulin ke kita. Itu beda. Layar yang dipakai oleh laptop ini juga punya resolusi yang tajam. 2560 x 1600 pixel itu udah di atas Full HD. Dan ukuran layarnya juga 13,3 inci doang. Jadi kerapatan pixelnya bisa lebih tinggi lagi. iPhone juga gitu kan. Layarnya cakep, speakernya bagus walaupun portnya berkurang. Apple kayak tahu gitu kalau kita pakai laptop yang selalu kita sentuh, yang selalu kita lihat, ya bagian layar sama touchpad. Keyboardnya juga enak buat diketik. Kalau soal port yang nggak terlalu sering dipakai mungkin ya udahlah, bisa mungkin orang agak lupa dikit lah kalau udah ngelihat dalamnya. Lanjut ke bagian yang dari awal bikin saya parno buat nyobain MacBook. Sistem operasinya macOS. Pas pertama kali pakai laptop ini lagi setting-setting, saya bener-bener bingung cara pakainya. Masih kagok lah, kayak mau konekin mouse Bluetooth aja kayak nggak tahu di mana gitu. Terus nggak tahu cara screenshotnya gimana. Sistem file di dalamnya masih bikin saya tersesat. Tapi untungnya ada yang namanya Google. Tinggal ketik aja apa yang kita bingung dan jawabannya bakal langsung keluar semua. Dan satu lagi, untung ada yang namanya Spotlight. Ini salah satu fitur dari macOS yang saya suka banget. Kita tinggal tekan komen plus spasi aja. Nanti bakal muncul search bar yang tinggal kita tulisin apa yang mau kita cari. Mau file di dalam laptopnya, cari topik di internet, atau dijadiin kalkulator juga bisa. Ibaratnya ini Google versi lokal lah. Saya mau ngapain pun, mau cari apapun, tinggal tekan komen plus spasi aja. Langsung ketik, langsung ketemu. Itu keren sih. Dan setelah saya pakai macOS setelah beberapa waktu, ini 3 bagian yang paling mantap dan 3 bagian yang paling kurang menurut saya. Yang pertama, ekosistem. Ini yang paling mantap dulu ya. Tentu aja lah kalau ekosistem nih, kalau ngomongin produk Apple pasti ngomongin soal ekosistem. Mirip iPhone lagi-lagi. Kayak sistem iMessage yang bikin kita bisa ngirim pesan lewat iPhone atau Mac atau iPad, semuanya udah kesync. Terus soal aksesoris juga, kayak AirPods yang bikin kita bisa konekin langsung sama Mac pas kita baru inget banget sama iPhone. iPhone itu mAh. MacBook Air M1 ini juga sama, baterainya cuma 49,9 watt hour aja. Lebih kecil dari laptop yang banggain baterai gede, yang bisa sampai 99 watt hour. Tapi daya tahan baterai dari MacBook Air M1 ini luar biasa bagus. Luar biasa! Saya pakai buat ngetik, browsing, nonton video sambil denger musik selama 5 jam, baterainya masih kesisa 70% lebih, bayangin. Pakai 5 jam, baterai cuma kemakan 20%-an. Kalau mau dipakai sampai habis mungkin butuh 20 jam lebih. Itu kurang lebih 2 hari kerja lah. Sekali lagi itu luar biasa banget. 2 hari pakai tanpa dicas dan pakainya itu nggak sebentar. Standar baterai dari Intel Evo aja lewat. Dia bilang standarnya 9 jam buat pemakaian normal di resolusi Full HD. Kalau MacBook Air M1 ini udah resolusinya lebih tinggi dari Full HD. Daya tahannya juga bisa 2 kali lipat di atas standar itu. Jauh banget. Dan soal performa nggak perlu saya jelasin panjang-panjang sih. Anda pasti udah sering dengar. Soal performa yang luar biasa kencang dari chip M1 di MacBook paling baru. Kayak iPhone juga, yang sampai sekarang chipnya masih salah satu yang the best. Sebagai perbandingan, ini saya ada nyoba ngebandingin kecepatan encoding MacBook Air M1 versus PC editing saya di Adobe Premiere. Sebagai catatan, PC editing saya pakai GPU RTX 3080 yang harganya itu satunya udah bisa ngebeli satu MacBook Air M1 ini. Terus digabung sama Intel Core i9, terus sama RAM 64GB, dan kipas. PC editing saya pakai kipas buat ngebantu ngeluarin panas yang dihasilin dari kerja kerasnya. Kalau MacBook Air M1 ini diam loh. Ya benar-benar diam gitu, karena nggak ada kipasnya, nggak ada sumber suaranya. Parah banget.
Tapi hasil yang kita dapat bikin MacBook Air M1 ini kerasa bisa bersaing sama PC yang kayak levelnya itu enggak bisa dibandingin. Kalau dibandingin kayak diketawain gitu, tapi ketika dites ternyata bisa kayak bikin kagum juga. Buat yang nanya kenapa saya nggak pakai aplikasi Final Cut Pro di M1, padahal lebih oke kalau di situ lebih efektif, karena sejauh ini hasil yang saya dapetin nggak jauh beda kalau sama Premiere. Masih belum dapat settingannya mungkin. Mungkin bisa komen kalau misalnya pengen dapetin real speed. Tapi kalau saya udah tes beberapa kali dan sama aja, kayaknya real speednya itu bener-bener di utak-atik banget ya. Jadi mungkin bisa komen kalau enggak ya. Kira-kira kayak tadi lah, udah keren banget juga. Intinya, MacBook Air M1 dengan harga 15 juta awalnya bikin saya nyinyir sih. Semahal itu kok cuma dapat RAM 8GB sama internal 256GB, kayak kok pelit amat sih? Saya jadi kaum mendang-mending juga. Tapi setelah saya cobain beberapa waktu, mulai kerasa apa sih yang sebenarnya ditawarin oleh MacBook ini. Build quality-nya yang solid, sistem operasinya yang nggak kalah matang dari Windows, mungkin lebih bagus di beberapa sisi. Ekosistemnya yang udah kebentuk banget dan performa yang sangat bisa diandelin. Bahkan saya bisa bilang khusus performanya ya bisa dihargain mungkin 20-30 juta ke atas. Sengebut itu. Saya seneng sih mulai nyobain MacBook Air ini pas dia udah pakai M1, bukan labelnya Intel lagi. Karena kalau dia masih pakai Intel, pasti kesan saya nggak bakal sebagus ini. Pasti bakal banding-bandingin sama laptop Intel lain yang harganya sekelas, dan mungkin bakal ambil kesimpulan, ya mending AMD lah gitu. Dan kemungkinan bakal... Oke, guys, kira-kira dari video yang tadi saya putar itu, apa sih yang bisa didapatkan itu? Sebenarnya dia si endorser ini dia mewakili satu toko nggak? Iya, Pak. Iya kan? Tapi tokonya nggak kelihatan, tuh. Cuma di endorse itu, di endorse di bagian bawahnya. Tapi dia endorse apa? Suatu produk. Oke, jadi model video marketing kita memang sudah bergeser, bukan cuma sekedar selling, tapi kita juga harus tahu gimana caranya helping. Helping itu apa? Karena kenapa kok perlu tadi ada review kayak gitu, teman-teman? Menurut teman-teman sekarang kenapa kok perlu ada video review tentang satu produk di zaman sekarang ini? Meyakinkan, Pak. Meyakinkan. Dan ingat tadi dari sini ya, kita sekarang ini banyak istilah kaum mendang-mending. Karena apa? Sekarang kita tuh lewat di era namanya lot of information. Betul, teman-teman? Ya kan? Kita sekarang di era di mana too many information, sehingga kita buat lebih sering galau. Mau beli ini enggak ya? Atau beli yang ini, atau beli ini. Jadinya kayak kaum mendang-mending gitu ya. Dengan video review ini diharapkan apa? Oh ya, ini loh kualitasnya seperti ini. Dan sedikit banyak cara video marketing juga sudah beda. Jangan cuma mengandalkan dari, ayo beli ini, tapi juga dia harus menunjukkan apa? Ini loh kehebatan fiturnya apa? Disertai dengan demo, bukan cuma sekedar jualan. Oke, jenis video marketing macam-macam ya, ada yang animasi 3D, 2D. Video marketing ini bisa menggunakan video profile, tutorial, review produk, interview, dokumenter, live. Video profile, ini misalkan Anda mau profil sebuah perusahaan, tentu Anda akan lebih meyakinkan kalau dia videonya berupa video real ya, bukan cuma sekedar animasi. Tapi kalau untuk sebuah misalkan review produk atau untuk tutorial, mungkin kadang tergantung produknya. Kalau produknya memang untuk anak-anak, kadang lebih lucu kalau menggunakan kartun atau animasi gitu. Oke, nah ini teman-teman lihat ini tentang hot topic ya, tentang review produknya Eiger. Sudah pernah dengar semua ya kasus ini? Sudah, Pak. Nah, menurutmu gimana tuh Roen tentang video marketing kayak ini ya? Eiger ini sebenarnya lebay atau gimana ini? Ya salah sih Pak. Soalnya kan itu gratis orangnya, nggak dibayar, malah dikasih surat itu Pak. Jadi bener loh menurut saya. Jadi apa? Si pihak akhirnya blunder. Ya dia blunder Soalnya- sendiri. Ya, Soalnya terus- nggak sekali orang dikirimin surat itu Pak. Saya pernah baca ada banyak yang pernah dikirimin. Jadi Eiger ini sebenarnya melakukan blunder. Ingat, case-nya ini sangat cepat sekali muncul sampai akhirnya Eiger gitu ya, minta maaf. Betul? Ingatlah di zaman sekarang itu video itu bisa dibuat oleh siapapun, dan kita misalkan sebagai seller jangan baper atau jangan lebay.
Kalau lebay nanti nasibnya kayak Eger ini. Akhirnya apa? Ya udahlah, ada yang review. Justru kita perlu apa? Mengapresiasi yang review kan, betul ya. Justru dia bilang, justru kalau reviewnya bagus, kita sebagai seller bisa undang dia, dong tolong review yang lain. Ya, betul kan? Justru kadang reviewer dari yang seperti ini, kira-kira sebenarnya bisa banyak membantu kita enggak dari review gratisan ini? Membantu banget, Pak. Bantu banget kan? Justru sebenarnya pihak vendor harus memperbanyak channel ke review-review ini enggak? Kepada si reviewer yang gratis-gratis ini. Harusnya kita memperbanyak dan justru membuat, wah ini kayaknya kalau sudah banyak, oke kita buat aja komunitasnya, betul nggak? Tujuannya kenapa? Membuat produk kita juga makin dikenal, tapi juga review dari sisi yang misalkan yang free ini, mereka cenderung akan ke arah helping, bukan yelling. Ingat mereka kan bukan sales kita, berarti unsur yellingnya akan kecil. Mereka akan banyak melihat unsur helping. Oke, ini ada tips buat video marketing, nanti bisa dibaca. Oke, teman-teman, ini sekarang yang agak beda dengan zaman tahun 2005 sampai 2012 tuh ya. Zaman itu, karena video itu banyak yang menggunakan clickbait. Tujuannya apa? Karena zaman tahun 2005 sampai 2012, yang dihitung oleh YouTube cuma jumlah view atau count atau clicks. Jadi di klik semakin banyak, otomatis kita akan paling atas. Tapi tahun 2012, YouTube melakukan reformasi. Reformasinya apa? Yang dilihat, yang menjadikan parameternya YouTube adalah watch time atau view duration. Berapa banyak orang yang lihat video itu sampai selesai. Berapa banyak durasi, rata-rata durasi yang dilihat oleh para viewer. Akhirnya dari sejak tahun 2012 mulai muncul video yang lebih pendek-pendek untuk higher retention rate. Jadi untuk meyakinkan bahwa supaya orang tidak segera lihat terus matikan. Terus making video longer in order to rack up more watch time. Jadi videonya dibuat lebih lama, tapi yang lebih efisien. Karena apa? Watch time-nya lebih panjang juga. Jadi kalau di YouTube dengan algoritma tahun 2012 ini, ketika ada orang lihat videonya cuma 1 detik, 2 detik, otomatis video ini tidak akan jadi peringkat atas juga. Oke, terus kalau saya mau tanya nih teman-teman, kira-kira tadi videonya yang awal tuh Royco itu sebenarnya videonya singkat, padat, jelas enggak sih? Iya, Pak. Singkat, padat banget, jelas. Tapi Nah, kira-kira kalau kamu lihat videonya tuh, bakal lihat sampai selesai nggak? iya, Pak. Karena kan cuma berapa menit itu, Pak. Cuma 46 detik ya kalau nggak salah itu. Tapi sayangnya apa? Video Royco kalau boleh dibilang, kalau kita mau mengkritisi ada yang sayang. Apa yang sayangnya dari video Royco itu? Ada yang sayang sekali. Sebenarnya itu bisa ditambahkan. Apa teman-teman? Kira-kira? Harga, Pak. Kira-kira dia berusaha ngajak pemirsanya interaksi enggak? Enggak. Enggak, dia bikin juga dia kayak seolah-olah kayak bikin resep tapi versi video gitu ya. Itu sangat disayangkan. Sehingga dia apa? Videonya ini kurang bisa mengajak si viewer interaksi. Tapi dari segi retention rate, kemungkinan besar orang akan lihat video itu sampai selesai. Tapi ketika orang itu diminta rekomendasi, apakah akan rekomendasi video itu? I don't think so. Kenapa ya? Terlalu kayak persis kayak seolah kayak ada orang apa ya itu kayak video cuma menunjukkan loh kayak ibaratnya kayak itu ya buku menu tapi sekarang dibentuk video gitu aja, minim interaksi. Beda kan dengan video yang tadi saya tunjukkan punyanya Line, Tokopedia maupun yang terakhir yang MacBook ini kan dia berusaha mengajak si seolah-olah bisa mengajak viewer ini berinteraksi. Misalkan bilang, jadi guys, menurut Anda kalau seperti ini,
ternyata itu salah guys. Nah itu kan soalnya dia bisa mengajak interaksi si viewer. Di Royco masih belum ya, masih kurang dia. Dia lebih ke arah cuma menunjukkan syarat menu ini kayak gimana. Nah di tahun 2016 ini YouTube sudah menggunakan machine learning algorithm. Jadi bukan lagi cuman videonya itu banyak yang lihat sampai selesai atau gimana mereka, tapi sudah benar-benar melihat reaksi-reaksi dari video ini gimana. Oke, ini kalau kita lihat di sini, ini rekomendasi sistemnya dari misalkan sebuah video. Jadi misalkan ini database videonya, dia juga, sekarang YouTube melihat user history dan konteks. Dia dari mana. Tadi kalau kita lihat ya di YouTube, ketika saya ketik MacBook Air M1 Enter, yang muncul tuh yang dari Indonesia. Kenapa? Konteksnya di Indonesia. Padahal video-video si bule-bule atau orang asing yang buat video MacBook Air M1 banyak. Tapi karena saya di Indonesia, otomatis sama YouTube dicarikan yang Indonesia. User history and context. Sehingga munculnya video-video dari Indonesia. Jadi ada candidate generation itu nanti 100. Sudah dari juta ke ratusan ribu. Dia di ranking. Dan akhirnya muncul video-video yang direkomendasikan di layar halaman pertama kita. Rankingnya dari mana? Dari video feature. Mereka bisa mencari beberapa fitur-fitur videonya yang paling cocok apa. Durasi video gimana. Itu semua di ranking oleh YouTube dan akhirnya dia muncul. Oke, nah gimana nih cara kita improve organic search kita di YouTube? Satu, optimize your video. Ingat, description text itu menolong algoritma YouTube untuk melihat keyword-keyword Anda. Sehingga video Anda lebih mudah dikenali. Sebenarnya video Anda berbicara tentang apa? Experiment skillfully, take feedback from your audience. Give everyone time to adjust. Artinya, audiens kita diminta, apa sih yang kurang dari video saya? Apakah ketika Anda search langsung muncul? Frequently publish, kita bisa menggunakan, bisa publish video kita misalkan di sosial media, menunjukkan, ayo ini video saya tentang ini. Ketika channel Anda cukup sering publish, otomatis sama YouTube dikenali bahwa memang Anda aktif. Oke, yang pasti make your video public. Jangan unlisted apalagi private. Itu tidak bisa dianalitik oleh YouTube. Keep viewer engaged throughout the whole video. Make interesting and fun to watch as possibly can. Pastikan viewer itu bisa engage dengan video Anda. Jadi kayak modelnya kayak Royco tadi, itu yang flat gitu ya kurang ya. Engage with your community. Kita harus, misalkan ada yang komen, kita harus balesi. Kita carinya itu bisa lewat komen ini. Turn viewer into subscriber. Jadi pastikan viewer Anda bisa ke subscriber. Untuk menunjukkan apa? Bahwa ternyata mereka tertarik dengan channel Anda. Tertarik dengan channel kita, otomatis apa? Probabilitas untuk kita bisa menjual produk kita akan semakin lebih tinggi. Oke, kita lihat ya, ini video teks contohnya. Vegan baking egg alternative. YouTube itu bisa mengenali langsung. Oh, egg alternatif apa? Oh, itu sama dengan without eggs. Kita lihat ini ya. Dia mencari kata-katanya baking, eggs. Baking dan egg sama dia dicari. Eggs-nya di sini kan banyak. Jadi paham ya? Kalimat pertama di YouTube ini menentukan hasil search kita untuk description. Oke, untuk video marketing ada watch time yang perlu dianalitik. Ada view, berapa banyak yang view sejak video yang dipublish. Subscriber dan likes, berapa banyak subscriber kita. Kemudian ada average video duration, view duration, berapa banyak yang melakukan view duration. Kemudian reach, itu ada impression, ada click-through rate, ada unique viewer, ada traffic source, berapa banyak yang membuka, kemudian ngeklik video kita, dan apakah viewer kita itu makin lama makin unik, atau jangan-jangan orang yang nonton cuma itu-itu aja, tapi diulang-ulang. Unique viewer itu artinya apa? Tiap hari ada penonton yang baru. Jadi view dan unique viewer itu beda ya. Jadi unique viewer itu mereka ngitungnya orang, sejumlah orangnya. Jadi misal contoh, saya bikin video. Satu kelas ini saya minta ngeklik.
di hari pertama video itu online. Ya saya dapatnya 35 klik dan 35 unique viewer. Jadi hari itu ada 35 view yang melalui klik dan 35 unique viewer. Besoknya saya minta Anda buka lagi, unique viewer-nya tidak bertambah. Karena apa? Yang buka orang yang sama. Tapi view-nya nambah. Paham di sini maksudnya? Unique viewer itu apa? Paham guys? Paham ya? Paham. Unique Belum viewer. Pak, gimana Pak? Belum Pak. Jadi kalau misal gini, saya punya sebuah video, saya minta satu kelas nih, oke tolong buka video saya, ini linknya. Anda kan ngeklik, ceklik. Semua satu kelas karena takut dengan saya, buka videonya. Hari itu saya mendapatkan 35 unique viewer, karena Anda satu kelas buka, betul ya? Dan juga 35 view yang melalui klik. Karena Anda semua saya paksa untuk buka kliknya, betul? Nah, besoknya saya paksa Anda lagi. Bagi siapa yang tidak membuka video hari ini dan ketahuan nilai UTS saya nolkan. Wah, Anda panik, ya klik semua. Klik, 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 klik. View saya bertambah enggak? Bertambah. Karena apa? Anda saya paksa untuk ngeklik. Tapi unique viewer saya bertambahkah? Tidak. Kenapa? Karena Anda orang yang sama dengan yang kemarin. Paham maksudnya? Paham, Pak. Jadi unique viewer itu melihat berapa user yang ngeklik, bukan berapa klik. Jadi kalau 2 hari lagi Anda saya paksa lagi, ayo lihat video saya. Secara view betul bagus, banyak yang lihat. Tapi secara apa? Secara unique view ini pasti tidak. Secara unique viewer ya, ini pasti tidak bagus. Karena apa? Itu tadi, yang ngeklik ya sebenarnya cuma 35 orang, cuma saya paksa terus. Engagement, berapa banyak yang di komen-komen yang dibalas, audience. Ini penting juga, audiensnya ini, audiensnya itu unik apa enggak. Itu semua sama YouTube akan dianalitik. Oke. Sekarang aktivitas Anda, saya kasih waktu 10 menit. Anda bisa coba temukan satu video marketing menurut Anda bagus dan yang disampaikan tepat sasaran. Nanti saya akan random pick, Anda presentasikan dalam waktu 5 menit. Oke, silakan. Jadi temukan satu video marketing yang menurut Anda bagus. Waktunya 10 menit dari sekarang. Oke, ya silakan guys, dimulai. William, kamu bisa presentasikan dulu apa yang kamu lihat dan bisa kamu tunjukkan apa yang kamu dapatkan dari situ. Di share screen, Pak. Ya, oke, ini saya sudah buka, kamu boleh share screen. Ini Pak, saya pakai iklannya Samsung, Pak. Ya, kenapa nih? Apa yang menarik dari sini? Menariknya kayak tertarik gitu, Pak. Kenapa? Kayak tertarik gitu. Oke, coba diputar. Kita review sama-sama nih. Jadi menurut saya tuh kayak Samsung menjelaskan produknya seberapa canggihnya dan seberapa bagusnya untuk dibeli, cocok untuk dibeli. Oke, ya, thank you William. Kita tampung dulu ya, William. Oke, silakan di stop share. Oke, yang lain. Ayo, siapa nih yang lain? Ayo.
Kevin Saya Brian. coba. Oh ya. Oke, Kevin Brian. Kevin. Kevin Brian. Iya, hadir Pak. Oke, mana Kevin? Ya, sudah ketemu Pak. Oke, bisa agak keras, suaramu kecil banget. Ya, sudah ketemu Pak videonya. Sorry? Ya, videonya sudah ketemu Pak. Oke, bisa share screen apa yang menarik dari video yang kamu temukan? Ya. Sudah masuk Pak ya, share-nya? Ya, lagi start share. Ya, suaramu bisa agak keras, Kevin. Oh. Iya Pak. Oke, ya, kenapa nih? Ini iklannya singkat, padat, jelas. Terus manfaat dari produknya bisa kelihatan secara langsung, Pak. Oke, dia langsung spesifik ya. Nanti kalau cowok pakai ini kayak gimana itu? Oke, thank you Kevin. Oke, ya bisa stop share dulu. Oke, tadi Billy udah mau ya. Oke, silakan Billy. Soundnya belum di-share katanya Billy, kayaknya begitu. Oh, Billy, ini kayaknya kamu perlu share sound-nya juga. Share stop dulu. Waktu share, jangan lupa nyentang share komputer sound. Iya Pak, gimana Pak? Kalau kamu bisa stop share dulu. Ini kayaknya videonya kalau nggak ada sound-nya nggak bagus. Kamu waktu start share, di sebelah kiri itu ada share komputer sound, itu klik juga supaya muncul suaranya. Di sebelah kiri mana Pak? Sebelah kiri Speaker bawah. view itu. Oh. Bukan, di kamu share screen dulu. Waktu share screen nanti muncul di bagian kirinya itu ada share sound. Nah, itu kamu centang. Nah, ini speaker suaramu nggak muncul. Sebelah kiri bawah mana ya Pak? Waktu share screen, waktu kamu klik share screen, di bawah kirinya itu nanti ada. Oke, ini stop share dulu. Nih, kamu klik share screen, nanti di bagian waktu setelah klik share screen kan milih mau share apa, nah itu bagian kiri itu ada nanti share komputer sound. Nah, oke. Kita masukin. Nah, kamu lihat vinil Denusa Bapak? Duh, udah Bapak cari kemana-mana nggak ada nih.
Duh, Ibu tahu kan, vinyl itu nggak ada yang jual sekarang. Itu kan kenang-kenangan Bapak waktu ngeband dulu. Aduh, gimana sih? Wah, 2 transaksi lagi, aku jadi juragan nih. Wih, bisa jadi pelapor kelas dunia. Gimana? Udah ketemu belum vinyl buat bokap lu? Belum nih, susah cari vinyl antik gitu. Emang susah sih, di lapak gue juga jarang. Aku ada ide nih, gimana kalau kita kalau udah bilang action. Pak, maafin Ibu ya udah ngerusakin vinyl Bapak. Aku juga udah coba cari kemana aja, tapi nggak ketemu juga. Aku tahu ini nggak bakalan bisa gantiin memori Bapak dengan Denusa. Tapi semoga Bapak suka ya. Setelah sekian lama kita masih melangkah. Nah itu Pak, iklannya tuh menurut saya stop yelling tapi start helping. Jadi itu kayak ngejelasin fitur di Bukalapak kalau kita tuh bisa bangun komunitas gitu Pak. Di fiturnya Bukalapak itu ada fitur buat bangun komunitas gitu Pak. Jadi kalau misal kita punya hobi apa gitu bisa gabung sesuai komunitas hobi kita. Terus karena tadi itu ceritanya tentang apa ya itu namanya CD-nya Denusa itu hilang, tapi udah karena barang antik, karena nggak bisa dicari kemana-mana, bahkan dicari di Bukalapak nggak ada, sudah cari di komunitasnya itu juga nggak ada, akhirnya bisa bangun komunitas di situ, terus bisa ketemu juga. Itu salah satu fitur Bukalapak dari iklan tadi, Pak. Oke, thank you Firly. Jadi ini iklannya cukup unik ya teman-teman. Kalau kita lihat kan biasanya klimaksnya nanti kan seolah-olah di Bukalapak dapat itu ya vinilnya tadi itu ya. Tapi ternyata enggak gitu ya. Jadi iklannya bisa menunjukkan bahwa ini loh kita tuh ada komunitas yang siap membantu. Jadi tadi iklannya biasanya kan bisa ditebak. Tadi saya sebenarnya sudah nebak, paling nanti di Bukalapak ada. Ternyata jawabannya tetap enggak ada tuh ya. Tapi toh mereka bisa tahu, bisa cari caranya. Oke, mungkin ada teman yang mau share lagi. Ini misalkan dari ada Pak, tapi ya, kurang apa ya Pak? Kayak ya, kurang review banget gitu loh Pak. Bentar mungkin saya share dulu ya Pak. Ya silakan.
kayak gini Pak. Jadi tentang self drivingnya Tesla Pak. Oke, ya. Di play ya Pak ya. Ya, silakan. For years, Tesla has distinguished itself from other car makers by focusing on two initiatives: building sleek electric cars and trying to develop software and technology to create the world's first fully autonomous self-driving cars. In fact, Tesla claims that every new vehicle it builds contains all the hardware to be fully autonomous, and scenarios, including the parking lot at Consumer Reports headquarters. Overall, the system proved unreliable. At times, it would take overly complicated routes to reach us. And in other situations, it would get stuck in an incline and deactivate altogether. Even when Smart Summon was able to arrive at the location, it would spend time in the wrong lane, not pause for stop signs, and take wide turns towards parked cars and need to go into reverse to avoid a collision. All of these are situations that could cause confusion to other drivers and be a potential hazard for any pedestrians in the car's path. Tesla states clearly on its website that Smart Summon is only intended for use in private parking lots and driveways. You are still responsible for your car and must monitor it and its surroundings at all times and be within your line of sight because it may not detect all obstacles. We can see benefits of this feature in scenarios Tesla uses as examples, such as coming to pick you up in your groceries in a rainy parking lot, but the system is clearly not there yet. However, we do appreciate that the system can't be used on public roads. Next up, navigate on autopilot. This feature uses the autopilot system, but adds the ability for a Tesla on the highway to take on and off ramps, take exits, and make lane changes without driver input. Here's video of what we experienced on the road. While the system did perform as advertised occasionally, it was far from consistent. In this case, the system completely ignores the exit it intended to take. And notice, not only is our tester now off his or her route, but is now stuck in a carpool lane. We also found the system would leave us driving in the passing lanes for long periods of time, when it would be best for a car in the scenario to be cruising in the right lane. And in this example, the system suddenly disengages, causing confusion for our driver in a heavily trafficked area, and with an on-ramp quickly approaching. This is a situation where the driver needs to be focused on the environment around them and not distracted with a system issue. And the ability to shut off lane change confirmations and warnings as an option is worrying, if not downright dangerous, as it could lead to drivers becoming startled by an unexpected and unsafe lane change while driving at highway speeds. The latest feature in the full self-driving package is traffic light and stop sign control. Tesla says this system will identify traffic lights and stop signs and bring your car to a stop as you approach. If an intersection is clear, the driver can tap the accelerator or pull the stalk and keep going. Take a look at how it performed. In this example, the car didn't recognize a stop sign at all, forcing our tester to hit the brakes to avoid driving right into the intersection and through the stop. The system had issues navigating a roundabout, stopping at each exit in the junction. It would slam on the brakes when approaching a yield sign. And by design, this feature will stop you at any green light where you don't have a lead vehicle in front of you. And unless you are following another car or override the system, it will come to a complete stop at green lights. In fact, we think in its current iteration, the system could actually create more distraction and confusion for the driver. Tesla does label the Navigate on Autopilot and traffic light and stop sign control features as beta. While you do have to opt in to use these features, our testing demonstrated a number of problems with using them in everyday driving. Tesla says these systems will improve over time, but it's unclear whether or not they're worth the hefty $8,000 price tag at this point. Despite the name, the full self-driving suite of features doesn't make the car self-driving at this point and doesn't provide much real benefit for customers. Tesla collects data from those who buy it to help improve the system. But using developing technology like this on the road does not come without risk for you and other drivers. We reached out to Tesla for comment regarding these issues, but did not receive a reply. We'll continue to evaluate these and other active driving assistance systems as they become available. For more on advanced safety systems, check out consumerreports.org. Thank you. Ya, itu Pak. Oke, thank you Raffi. Oke guys, dari situ kita lihat ya bahwa iklan-iklan itu
yang bagus saat ini kalau video marketing itu memastikan bahwa si user atau viewer itu bisa mendapatkan sesuatu yang baru, mendapatkan knowledge yang baru dari iklan atau video marketing kita. Ketika kita nggak dapatkan sesuatu yang baru dari situ, akhirnya kita merasa ini cuma iklan lewat tok, buat apa gitu ya. Oke, saya share screen kembali. Oke, jadi tadi kita udah di sini ya, udah sampaikan. Oke, sekarang ini nih, saya mau ada pertanyaan. Nah, ini tadi yang udah share video, nggak boleh jawab. Yang lainnya yang jawab. Menurut Anda bagaimana video marketing yang sudah tepat? Nah, ini udah ya tadi. Oke, sekarang saya mau tanya nih, tolong ada yang jawab. Apa kaitan video marketing dengan customer journey? Ayo. Tadi yang sudah share video, share screen nggak boleh jawab. Silakan yang lain. Oke, apa kaitannya video marketing dengan customer journey? Ayo, mungkin ada 2 anak yang mau menjawab, silakan. Ayo guys. Nggak apa-apa, benar salah tidak ada tambahan nilai. Nanti tambah nilainya waktu mengerjakan tugas. Oke, ayo, silakan. Ayo guys, ayo, jangan pasif. Oke, mungkin lebih seru kalau ini ya. Tadi yang sudah share screen bisa menunjuk temannya. Oke, Raffi, kamu nunjuk apa, Raffi? Saya suruh nunjuk, Pak. Iya, kamu nunjuk temanmu siapa? Di screenmu ada siapa, tunjuk aja. Saya tunjukin kenal aja, Pak. Bentar ya, Pak. Itu Pak. Fariha, Pak. Siapa? Nur Fariha Amaliana. Oke, silakan yang tunjuk Nur Fariha Amaliana. Oke, silakan. Ayo, halo. Ya, Pak. Iya, Pak. Bagaimana marketing yang tepat itu menurut saya yang pesannya langsung. Oh, nomor 2 aja langsung. Yang kaitan video marketing dengan customer journey yang sudah kita pelajari. Silakan. Ya, benar. Mungkin video marketing itu video marketing itu membantu customer buat tahu dari kegunaan produknya kan ya, Pak. Kegunaan produknya. Oke. Oke, ada lagi? Saya, Pak. Oke, Aisyah. Mau silakan. tambahin. Kaitannya tuh erat menurut saya. Soalnya kalau misalnya video marketingnya sendiri udah bagus, udah clickbait banget, pasti bakalan narik pelanggan apa itu buat kepo gitu loh yang lebih banyak. Kayak misalnya contohnya kalau puasa kan yang kita tunggu-tunggu itu videonya Marjan itu Kak. Pak. Maaf Pak. Nah, itu kan dia itu jadi kayak dia tuh udah karena kayak gitu. Terus habis itu dia juga kan kontennya tuh bagus gitu loh, kayak cerita bersambung, tapi ada maknanya gitu, Pak. Jadi setiap video itu ada maknanya, misal kayak pokoknya intinya itu berbuka dengan Marjan, nanti akhir-akhirnya itu di episode terakhir itu meskipun lebaran di hari kemenangan sebaiknya juga merayakan dengan Marjan gitu intinya videonya itu, Pak. Jadi itu kontennya udah sangat kreatif, terus habis itu dia juga kan kalau posting maksudnya iklannya itu dia tuh juga pas puasa aja, jadi itu sering rame gitu di media sosial, kayak misalnya di meme Hamin 30 puasa apa itu siap-siap iklan Marjan gini gitu. Oke, mungkin teman lain ada yang mau nambahin nih. Gimana guys?
Oke, Kalau yang saya margin mau coba, menarik. Oke, silakan. Ada yang mau nambahin? kalau sepengalaman saya tentang video marketing itu adalah gimana caranya konten kreator atau sebuah brand itu mengedukasi customer yang mungkin mereka itu belum pernah punya pengalaman atau experience dari produk itu, Kak. Jadi mereka itu atau konten kreator itu berusaha mengedukasi marketnya atau audiensnya supaya punya visualisasi atau gambaran gimana sebuah produk itu sendiri, Pak, value-nya gitu sih. Jadi dari situ customer mungkin akan lanjut ke ingin mencoba gitu, mungkin itu. Pak, mau nambahin Ya, jawaban silakan. Raffi, Pak. Dari penjelasan Raffi itu kita bisa tahu kalau kaitan video marketing sama customer journey itu sebenarnya video marketing itu digunakan untuk mempersingkat customer journey. Jadi dengan video marketing itu kan tadi sudah diedukasi. Jadi journey dari customer untuk edukasi itu sudah dijawab gitu, Pak. Jadi bisa mempersingkat waktu ini journey dari customer-nya gitu, Pak. Oke. Oke, ya, jawabannya overall-nya semua betul ya. Jadi ini video marketing ini adalah untuk membantu journey customer-nya di zaman sekarang ketika pandemi ini justru itu bisa mempersingkat customer journey. Kenapa? Dengan satu video mereka semua bisa ngerti. Cuman challenge utama bagaimana sih membuat video marketing yang tepat sasaran. Yang minggu lalu saya share sebuah video itu ya tentang microwave itu unik kan dan menarik ya, tapi terlalu lama 15 menit. Bagi yang benar-benar ingin beli akan serius akan segera melihat. Oke, kemudian ini nih yang ketiga nih yang lebih seru nih ya. Clickbait ini sebenarnya sesuai nggak sih sama etika? Ayo, mungkin saya minta tolong Felix. Felix bisa jawab. Menurutmu clickbait ini sesuai dengan etika enggak? Ya menurut saya sih sesuai saja, Pak. Kalau nggak ya apa ya, kalau nggak terlalu clickbait gitu, kayak nggak berlebihan gitu. Biasanya kan banyak video-video yang judulnya itu terlalu clickbait sampai nggak nyambung sama isi videonya gitu. Tapi kalau clickbaitnya masih dalam batas normal sih menurut saya nggak apa-apa ya, Pak. Itu merupakan target market, itu strategi marketing juga sih, biar videonya dilihat. Oke, yang lain. Ayo, teman yang lain. Pak, saya mau coba nambahin jawabannya, Pak. Kalau menurut saya clickbait itu sah-sah aja, Pak. Yang penting itu gimana caranya ketika customer sudah kena itu nggak kecewa, Pak. Karena kayak misalnya ada marketplace bilang free ongkir. Free ongkirnya itu beneran atau enggak? Atau ternyata udah di clickbait free ongkir ternyata setelah pembelian ketiga gitu loh, Pak. Nah, kalau misalnya free ongkirnya langsung memang free ongkir langsung di pembelian pertama ya berarti kan customer nggak kecewa gitu. Jadi konteksnya mungkin lebih permasalahannya itu mungkin lebih ke kecewa atau nggak customer gitu, Pak. Jadi clickbaitnya itu benar-benar nunjukin atau cuman sekedar nyeret-nyeret doang tapi belum langsung dapat gitu loh. Kayak gitu, Pak. Oke, mungkin ada teman yang lain nih yang menanggapi. Mau nambahin, Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya, apalagi kalau di YouTube ya, video-video marketing di YouTube itu banyak juga yang nggak clickbait. Apalagi kalau nyewa siapa itu kayak influencer buat nge-review produk gitu loh, Pak. Jadi judulnya itu sering gitu nggak sama videonya. Oke, nah, menurutmu kalau nggak sama gimana nih? Jadi kayak banyak yang komen gitu kayak nyesel udah lihat videonya gitu. Oke. Kita tampung dulu nih. Ayo, ada yang lain? Ayo. Angelin Morin. Nah, ini kamu nggak pernah ngomong nih. Angelin, gimana nih? Angelin? Menurutmu gimana? Menurut saya boleh-boleh aja sih, Pak. Asal ya sama isinya, sama judul clickbait-nya itu tetap nyambung gitu. Karena kan memang tuh tujuannya untuk supaya orang tertarik untuk melihat juga. Oke, jadi guys, clickbait itu sebenarnya tidak salah selama tadi yang sudah teman-teman sudah jawabkan, kalau diklik isinya tidak beda jauh. Betul ya?
Yang seringkali buat kecewa itu apa? Diklik ternyata isinya nggak sesuai. Kayak tadi yang Raffi sempat bilang ya, diklik ongkir, free ongkir ya, namanya orang luar klik aja, tapi ternyata lah baru pembelian produk ketiga. Apakah isinya salah? Tidak, betul kan, free ongkir setelah produk ketiga atau pembelian ketiga, betul ya. Tapi yang buat kecewa lagi kalau apa? Setelah diklik ternyata free ongkir ketika Anda harus beli senilai 1 juta. Nah itu jauh lebih kecewa, betul ya. Nah itu kita harus manfaatkan clickbait, tapi juga jangan membuat sesuatu yang melanggar etika. Karena apa, kalau melanggar etika itu kita pasti nggak akan sustain channel kita atau toko kita. Itu dulu kan sempat itu ya, teman-teman mungkin tahu ya, kasus di marketplace. Ini kasusnya kejadian lucu waktu zamannya banyak mau jual VGA card. Harganya 3 jutaan, ada yang jual 300.000. Ternyata apa? Yang dijual cuma kotaknya tok. Paham ya? Tulisannya benar, barangnya second. Ternyata apa? Yang dijual sebenarnya cuma kotaknya saja. Jadi ya itu, belinya VGA yang dikirim cuma foto sama Tom and Jerry. Nah itu kita harus hati-hati. Jangan sampai kita buat clickbait tapi justru merugikan teman yang lain atau si customer. Oke. Oke, materi hari ini sih udah sampai sekian selesai. Ada yang mau tanyakan ya, teman-teman? Nggak ada, Pak. Lanjut aja, itu kayaknya ada tugas ya, Pak. Ya, betul sekali. Tugas SAA1. Oke, ini individu ya. Maksimum pengumpulannya minggu depan di e-learn. Formatnya PDF, jadi bisa mungkin pakai file PDF. Kalau Anda PDF-nya besar, bisa dilakukan kompres. Caranya kompres gimana? Gampang, nanti bisa saya tunjukkan. Ini semester lalu, buahnya yang tanya ke saya, kompresnya gimana, akhirnya saya jawab satu-satu, lumayan. Nanti saya tunjukkan aja caranya gimana. Maksimum 5 halaman, jangan lebih. Oke. Isinya apa sih? Itu isinya tentang digital marketing summary. Poin-poin yang wajib ada, yaitu proses evolusi dari marketing ini, terus perbedaan utama dari marketing secara tradisional dan digital, kemudian bagaimana hubungan antara internet dan customer journey di era COVID, dan yang berikutnya adalah pendapat pribadi. Bagaimana seharusnya customer journey di era COVID dan post-COVID. Salah satunya jelas semua atau ada yang bingung di poin-poinnya? Pak, ini berarti menjawab poin-poin ini ya, Pak? Ya, jadi ini ada poin-poin ini, kalau memang kalian mau nambahkan, boleh. Jadi intinya sebenarnya utamanya adalah summary dari sebuah digital marketing. Nah, supaya kalian tidak bingung, makanya saya kasih poin-poin pentingnya. Materinya ini dari PPT ya, Pak, itu, Pak? Kalian dari PPT boleh, mau dari lain boleh. Dari lain juga boleh. Diketik di Word, di PDF-in gitu, Pak. Betul. Jadi pastikan filenya tolong PDF, jangan Word. Kenapa? Kalau PDF itu akan lebih gampang dibuat di semua platform. Oke, gimana? Oke, mau ditanyakan? Tugas, sudah jelas? Sudah jelas belum, guys? Iya, Pak. Jelas, Pak. Oke, ini udah ada di e-learn, nanti bisa kalian lihat ya, untuk materi tugasnya. Oke, ya ini hari ini, ayo open cam dulu nih. Kita mau absen, untuk memastikan absen perlu open kamera, untuk memastikan lagi aktif semua.
Oke. Oke, yang belum open cam, Hendy, Cindy, Stefani, Nanta, Nadia, Penalti, Arneta. Ini kebutuhannya dari aktivitas kelas juga perlu kita melakukan screenshot ya. Monica bisa screenshot ya? Iya bisa Pak. Iya saya screenshot ya. Oke, ayo guys, pastikan lihat kamera. Ayo yang belum open cam. Vin, Stefani, ayo, Alvin, Nardi, Nanta. Nanta. Ya. Ditunggu apa ditinggal aja Pak Adi? Oke, langsung aja tuh. Oke, saya foto ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Oke, ini absennya saya buka dulu. Oke, share screen. Oke, silakan. Oke, yang mau absen, yang manual harap menunggu dulu. Maaf Pak, saya minta tolong ini aplikasi saya tidak bisa buka Pak. Ya, sebentar. Kalau manual absennya. Oke, silakan yang absen dulu. Oke, ada yang belum absen? Saya Pak. Coba. Saya Seri. Iya Pak, makasih Pak. Saya juga Pak, Niko Wijaya. Iko. Melodi juga Pak, tolong. Melodi, oke. Masa Hiko, Pak. Masa Iko. Ini tadi Aisyah, tadi masuk ya, saya jawab pertanyaan kan. Aisyah masih online? Halo Aisyah? Oh ya, online. Ini. Isa? Halo Pak. Ya, oke, udah masuk. Isa masuk nggak? Nggak masuk Pak Adi, tadi nggak ada. Nggak ada. Kemudian Ibnu juga nggak ada. Nanan Nugraha Nantan tadi ada. Nanta, halo Nanta. Halo Nanta. Nanta Mosi ini. Nanta, halo. Oke. Gimana guys, ada yang mau tanya kan nggak untuk materi ini? Hari ini. Bisa fokus ke tugas. Sudah jelas? Sudah, Pak. Oke, ini sekarang saya tunjukkan ya, cara misalkan kalian mau ngompres PDF gimana, jadi supaya kalian tidak bingung juga. Oke, saya share screen-nya. Caranya gampang. Dari web browser, kalian ketik aja kompres PDF. Saya biasa suka pakai websitenya I Love PDF. Jadi kamu langsung ini muncul, klik. Oke, tinggal file PDF-nya kamu select, terus kamu masukkan. Udah, itu beres.
Dan misalkan ini, saya misalkan memasukkan salah satu ya, ini saya klik sini, dia otomatis ada pilihannya untuk mau yang mana, ekstrim, recommended, atau less. Saya biasanya pilih yang udah recommended aja. Langsung aja di sini, nanti dia otomatis akan kompres. Ini kenapa kok saya nggak bisa dikompres? Karena sebenarnya sudah terkompres. Oke, jadi nanti dia bisa muncul, otomatis download, kalian tinggal pakai. Oke, jelas sampai sini? Gampang ya? Jelas, Pak. Gampang ya? Oke, jadi gunakan I Love PDF untuk kalian melakukan kompres PDF. Jadi bagi yang bilang, waduh Pak, kalau ngupload file saya besar, kuotanya habis, kompres dulu. Dan supaya kalian juga nggak berat untuk upload. Oke, jelas ya guys? Jelas Pak. Oke, clear? Clear. Oke, kalau gitu, thank you guys. Sampai jumpa minggu depan. Bisa segera fokus ya, kerjakan tugasnya agar bisa hasilnya maksimal. Oke, thank you guys. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.